Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hilmanul Aulia ingin menjelaskan mengenai penentuan gap energi dengan menggunakan UV-Vis DRS. Nah, sebelum itu apa sih band gap energi atau energi celah pita? Nah, ini tuh adalah energi yang diperlukan suatu elektron dalam suatu material atau nanomaterial untuk dapat tereksitasi hingga suatu keadaan di pita konduksi di mana elektron dapat berpartisipasi dalam konduksi. Nah, penentuan band gap energi ini penting untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu material, umumnya semikonduktor, yang nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui fungsi dan aplikasi yang tepat berdasarkan sifat dari material tersebut. Untuk pertama-tama, rumus utamanya yaitu Fr sama dengan K per S atau sama dengan 1 min R kuadrat per 2R, di mana Fr-nya itu adalah faktor Kubel-Kamang, K adalah koefisien absorbansi, S merupakan koefisien scattering, dan R merupakan nilai reflektan. Energi celah pita diperoleh dari grafik hubungan antara HV, FV, dan Fr HV pangkat 2. Dalam penentuan band gap energi ada dua konstanta yang digunakan, yaitu nilai 1240 dan 2,303. Nah, kedua nilai tersebut tuh didapatkan dari penurunan rumus di mana persamaan tau and David-Mould yang bunyinya tuh alfa HV pangkat gamma sama dengan A min HV negatif EG. Nah, di mana si alfa ini tuh koefisien absorbansi hanya konstanta Planck, V-nya sama dengan frekuensi C per absorbansi, EG-nya band gap energi hanya konstanta proporsional, dan gamma-nya setengah, di mana untuk transisi indirect tape dan 2 untuk transisi direct tape. Nah, untuk yang indirect ini tuh kan FRHV pangkat setengah sama dengan A HV negatif EG. Nah, dengan persamaan Y sama dengan FMX tambah C, maka plot Kubel-Kamang sumbu Y sama dengan FRHV pangkat setengah dan sumbu X sama dengan HV. Ketika titik potong sumbu X saat Y sama dengan FRHV setengah sama dengan 0 memberi nilai EG sama dengan HV. Nah, untuk direknya ini Fr HV pangkat 2 sama dengan A HV min EG. Dengan persamaan Y-nya sama dengan MX tambah C, maka plot Kubel-Kamang sumbu Y sama dengan Fr HV pangkat 2 dan sumbu X-nya sama dengan HV. Nah, untuk tetapan 1, 2, 40 ini berasal dari E sama dengan HV sama dengan HC per absorbansi sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule second dikali 2,998 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, di mana 1 EV-nya tuh sama dengan 1,602 dikali 10 negatif 19 Joule. Nah, E ini tuh sama dengan 1,986 dikali 10 pangkat 25 per absorbansi dikali 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19. Nah, berarti hasilnya di sini 1240 ya dikali 10 pangkat negatif 9 dengan satuan FV kali meter per absorbansi. Nah, 1 meternya itu sama dengan 10 pangkat 9 nanometer, sehingga EG-nya 1240 dengan satuan FV nanometer per absorbansi. Di sini sudah ada data yang diketahui. Nah, pertama-tama tuh kita cari nilai E kurung K HV. Di sini sama dengan 1240 dibagi dengan nilai wavelength-nya, terus enter. Karena refleksinya dia persen, maka dibagi 100. Jadi sama dengan si reflection ini dibagi 100, lalu enter. Lalu kita menghitung koefisien serapannya atau K-nya dengan rumus sama dengan kurung buka 1 min refleksenya kurung tutup 2 kali dipangkatin 2, lalu enter. Lalu kita menghitung S atau koefisien hamburan dengan rumus
sama dengan 2 dikali resistance-nya, terus enter. Setelah itu kita menghitung fungsi Kubel-Kamang atau Fr ini dengan rumus sama dengan K yang telah dicari dibagi S yang telah dicari, lalu enter. Lalu kita menghitung FRHV pangkat 2 ini sebagai sumbu Y dengan rumus sama dengan kurung buka FR dikali E terus kurung tutup dipangkatin 2. Lalu kita pindahkan data E ini ke dalam origin sebagai sumbu X-nya. Lalu pindahkan FRHV-nya yang sebagai sumbu Y-nya. Lalu memplotkan kedua data ini. Plotnya menggunakan yang line. Di sini sudah terlihat ya grafiknya. Lalu si sumbu Y-nya ini kita nolkan. Jadi sumbu Y dipencet 2 kali. Nanti pilih scale. Lalu ubah yang min 5 ini menjadi 0. Oke. Kita zoom grafiknya. Tandai pada kurva bagian mana yang mulai melonjak naik menuju ke puncak. Nah, bagian itu tuh adalah bagian yang menunjukkan nilai band gap energi. Caranya tuh dengan cara menandai bagian linear dari kurva. Lalu display bagian koordinat dari bagian yang telah ditandai sumbu X energi Hv pada saat sumbu Y sama dengan 0, X intercept. Nah, yang ditunjukkan adalah nilai band gap-nya. Terus digunakan X intercept ini atau nilai sumbu X ini pada saat Y sama dengan 0 karena nilai energi ditunjukkan oleh sumbu X dan saat Y sama dengan 0, garis pada kurva akan memotong sumbu X yang menunjukkan nilai dari band gap energi. Lalu kita ketuk di sumbu X-nya yang nilai 0 ini. Nah, ini terdapat nilainya ya, X sama dengan 3,05954232 dan Y-nya sama dengan 0,02321770001. Udah itu copy nilainya. Kita perkecil grafiknya dan tambahkan teksnya. Maka nilai EG-nya ini tuh yang tadi, nilai X-Y tadi di paste, lalu nilai Y-nya dihapus. Nah, nilai EG-nya ini kita gunakan hanya nilai X-nya saja. Nah, terlihat ya, di sini sudah ada kurva penentuan band gap-nya dengan fungsi Kubel-Kamang dengan hasil nilai EG-nya sama dengan 3,05954232. Sekian dari saya, Hilmanur Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.